Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zevanya Gadis Tabita Sregar dengan NIM 4512420028 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pada saat ini akan melakukan presentasi mengenai praktikum dasar yang pertama, yaitu rangkaian RLC. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui cara menganalisis rangkaian RLC tegangan bolak-balik. Yang kedua, untuk mengetahui cara menghitung nilai impedansi total pada rangkaian RLC. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengamati frasa arus dan tegangan pada rangkaian RLC. Berikut ini ada alat dan bahan yang kita perlukan. Ada resistor, kawat, dan virtual lab. Lalu langkah kerja. Yang paling pertama, kita harus membuka virtual lab, lalu kita harus mengatur besaran frekuensi menjadi 100 Hz, dan setelah itu kita akan melanjutkan tahap berikutnya. Pada saat ini kita akan langsung memulai praktikumnya. Kita kali ini akan membuat 3 rangkaian. Rangkaian pertama yang akan kita buat adalah rangkaian XL sama dengan 0. Pertama, kita atur frekuensinya menjadi 100 Hz, lalu resistornya kita ubah menjadi nilai 1 ohm. Setelah itu kita ubah XL-nya menjadi sama dengan 0. Kita dapat nilai XL-nya 0 dan nilai L-nya 1. Lalu XC-nya kita ubah kita mainkan menjadi 0,8 dengan nilai C-nya 2. Setelah kita membuat rangkaian ini, akan didapatkan grafik sebagai berikut. Ini adalah contoh grafik yang pertama. Setelah itu, kita akan lanjut pada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian XC sama dengan 0. Sama seperti tadi, frekuensinya kita tetapkan menjadi 100, lalu resistornya kita tetapkan menjadi 1 ohm. Setelah itu XL-nya akan kita ubah menjadi 0,01 dengan XC-nya 0. XC dan C-nya 0. Setelah kita buat rangkaian kedua ini, kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Grafik XC sama dengan 0. Lalu kita lanjut pada rangkaian yang ketiga. Rangkaian ketiga, XC sama dengan XL. Masih seperti tadi, frekuensinya menjadi 100, dengan resistornya 1, lalu nilai XC-nya akan kita ubah menjadi 0,02.
Yang ini juga sama. Nah, jika kita mengubah X-nya menjadi 0,02 ohm, maka nilai C-nya akan kita dapatkan nilainya itu 100. Kalau XL-nya, jika kita ubah menjadi 0,02 ohm, maka L-nya kita akan mendapatkan nilai 30. Setelah itu, kita mendapatkan grafik seperti ini. Lalu, jika kita sudah mendapatkan ketiga nilai rangkaian tersebut, kita akan memasukkan nilai-nilai hasil pengamatan tadi ke dalam tabel pengamatan. Setelah itu, kita hitung nilai impedansinya, mulai dari impedansi data pengamatan 1, data pengamatan 2, dan data pengamatan 3. Setelah itu, kita akan melakukan analisis data. Setelah melakukan praktikum tadi, kita akan mencatat datanya dan akan menuliskannya pada data pengamatan atau pada tabel pengamatan. Setelah ini, kita akan memasukkan masing-masing data ini atau masing-masing nilai yang ada di sini ke dalam rumus impedansi. Rumus impedansi adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Setelah itu, barulah kita akan mendapatkan masing-masing nilai impedansinya. Lalu, dari praktikum kali ini, kita bisa mengetahui bahwa RLC merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari baterai, komponen resistif, komponen induktif, dan kapasitif. Biasanya, penggunaan rangkaian RLC ini digunakan untuk membuat rangkaian telekomunikasi. Pada dasarnya, rangkaian ini dapat berosilasi dan membentuk oksidator harmonik. Arus yang digunakan adalah arus AC, karena AC bisa bergerak bolak-balik dan bisa menghasilkan suatu fase, sehingga bisa menghasilkan suatu gelombang fase tertentu. Tadi kita punya tiga syarat untuk masing-masing rangkaian. Syarat pertama untuk rangkaian 1 yaitu XL sama dengan 0. Syarat kedua untuk rangkaian yang kedua adalah XC sama dengan 0. Sedangkan syarat ketiga untuk rangkaian yang ketiga adalah XL sama dengan XC. Dari praktikum kali ini bisa ditarik kesimpulan bahwa RLC merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari baterai, resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun dalam suatu loop rangkaian. Lalu, arus yang digunakan merupakan arus AC, karena arus AC dapat bergerak bolak-balik dan menghasilkan fase sehingga bisa menghasilkan suatu gelombang dengan fase tertentu. Yang ketiga, impedansi bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Dalam keterangan, Z itu adalah impedansi pada rangkaian seri atau RLC, R adalah hambatan, XL adalah reaktansi induktif, dan XC adalah reaktansi kapasitif. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.